Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Sukacita. Tante percaya semua adik-adik sehat. Ada amin adik-adik? Amin. Senang berjumpa dengan adik-adik di pagi hari ini. Kita mulai ibadah bersama di rumah masing-masing. Mari adik-adik duduk yang rapi, mari duduk yang tenang, lipat tangan. Mari kita mulai ibadah kita. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, bersyukur, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sepanjang minggu ini buat penyertaan-Mu kepada setiap adik-adik kami. Mereka boleh sehat melakukan aktivitas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan Yesus kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus sama-sama kita katakan Amin. Mari adik-adik, mari dengan sikap kita yang baik, yang rapi, kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
menyembah Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saatnya Saatnya kami mau bersukacita Bersukacita. untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom adik-adik. Shalom. Masih semangat? Amin. Oke, sebelum kita nyanyi, kita sapa dulu tante-tante sekolah minggunya. Kita sapa Tante Murni. Kita sapa Tante Welmi. Hai Tante Welmi. Siapa ya guru-guru sekolah minggu yang paling centil? Kita sapa Tante Magda. Kita sapa Tante Maya. Hai Tante Kita sapa Tante Lasma. Hai Tante Lasma. Dan yang terakhir kita sapa Tante Feber. Hai Tante Feber. Ada yang lupa, ternyata ada oom-oomnya juga hari ini. Oh iya ya. Sapa Oom Bares. Hai. Kita sapa Oom Eki.
adik-adik, kita angkat pujian kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari adik-adik kita satukan hati, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, menyembah Tuhan, kami sudah bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, beri kami hati yang tenang, beri kami pikiran yang tenang, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Adik-adik yang ada di Mangsang diberkati Tuhan. Adik-adik yang di Sungai Daun semua diberkati Tuhan. Yang di Bidaayu juga diberkati Tuhan, amin. Baik, pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari adik-adik kita ikuti. Kita mau dengarkan saran peraturan selama khotbah dengan Tante Maya. Selama dengar cerita Tante Maya, ada 5 syarat, ada 5 peraturan yang harus kita taati. Ini dia. Shalom teman-teman sekolah minggu. Berikut panduan ibadah online selama khotbah Tante Maya ya. Pastikan teman-teman duduk yang rapi ya. 2. Siapkan Alkitab kita masing-masing teman-teman. 3. Tidak tiduran, mengobrol ataupun makan ya teman-teman. Tetap semangat. Dengar dengan baik-baik, oke? 5. Jika kurang dimengerti boleh tanya papa mamanya ya. Nah adik-adik semua sudah dengar kan? Kita sepakat untuk kita tertib bersama-sama, amin. Sekarang duduk yang manis, lipat kakinya, dibuka telinganya, kita mau dengar firman Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku mensyukuri hidupku. Ayo sama-sama katakan 2, 3 ya. Aku mensyukuri hidupku ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar apa itu arti bersyukur. Mensyukuri hidup kita, bersyukur atas hidup kita. Namun sebelumnya Tante mau tanya nih, minggu lalu yang khotbah siapa ya? Tentang apa ya khotbah minggu lalu? Adik-adik, ada yang tahu? Boleh? Ayo Yoel, minggu lalu Tante Maya yang khotbah ya. Firmannya apa? Khotbah minggu lalu apa? Ayo Kenji. Khotbah minggu lalu apa? Sonia. Tante bisa lihat lo nanti. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar aku mensyukuri hidupku. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan berkata pagi hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan bilang bersyukurlah,
Bukan Tuhan bilang bersyukurlah untuk sesuatu hal, bukan. Firman Tuhan tadi berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Coba adik-adik kita mau ada yang baca Kejadian 1 ayat 26? Ayo dibaca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Beginilah firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Coba adik-adik bayangkan, ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan ciptakan tangan. Coba semua lihat tangannya, cantik bukan? Bagus ya tangannya ya. Coba lihat jarinya ada 5. Untuk pegang sesuatu bisa kan? Coba jarinya cuma 2 Tuhan ciptakan. Pegang handphone bisa nggak? Bisa. Tapi pegang sapu, pegang baskom, kira-kira pegang pena, nulis bisa nggak? Coba yang ada penanya, coba pakai penanya. Bisa nggak kira-kira 2 jari? Nggak bisa adik-adik. Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah itu hal yang pertama, kita harus bersyukur. Kenapa? Tuhan ciptakan kita sempurna. Coba adik-adik, Tuhan ciptakan cuma 1 telinga, nggak ada telinga yang kanan, yang kiri, yang kanan aja. Cantik nggak? Nggak cantik, nggak terlihat sempurna. Coba hidungnya nggak ada. Coba adik-adik semua pegang hidungnya. Coba bayangkan Tuhan ciptakan kita nggak punya hidung, bernapasnya dari mulut. Bisa nggak? Coba adik-adik. Bisa nggak bernapas dari mulut? Bisa, tapi enak nggak? Nggak enak. Enaknya bernapas dari hidung. Kita harus bersyukur. Tuhan jadikan kita Tuhan jadikan kita sempurna. Kita harus mensyukuri hidup kita. Karena apa? Yang pertama karena Tuhan sudah ciptakan kita sempurna. Tuhan ciptakan kita baik adanya. Amin adik-adik. Nah, nanti mau cerita nih. Pada suatu hari ada yang namanya Doni sedang berjalan bersama papanya. Mereka sedang berjalan nih keliling kota, naik mobil, naik Trans Batam ya. Mereka mau keliling-keliling Batam, naik Trans Batam. Doni sama papanya duduk. Terus di sebelahnya jauh ada anak yang seumuran dengan Doni, juga sama papanya. Tapi sepanjang perjalanan anak yang satu ini, yang di sampingnya Doni, bising banget. Ketika lihat pohon, dia nunjuk pohon. Wah, senang banget dia. Ada pohon ya Pak, lihat mobil, dia senang banget. Ada mobil ya Pak. Padahal dia sudah besar. Gimana? Dia sudah besar, tapi kok seperti nggak pernah gitu ya naik Trans Batam gitu ya. Jalan, naik Trans Batam masih sesenang itu lihat pohon-pohon, bising. Doninya merasa terganggu. Dia bilang sama papanya, "Pak, apa sih? Itu kan sudah besar tuh abang itu, masa kayak nggak pernah lihat mobil, nggak pernah lihat pohon gitu." Ternyata papanya cerita dengan papanya si anak, dari kecil anak ini tidak bisa melihat, dia buta adik-adik. Nah setelah dia besar, dia mengadakan operasi, dia baru bisa melihat. Dia baru melihat itu pohon, sekalipun dia sudah besar, mungkin sudah seumuran si Doni, sudah kelas besar, sekolah minggu kelas besar, tapi dia senang banget lihat mobil. Karena apa? Sedari dia lahir sampai dia sebesar itu baru lihat mobil. Makanya Doni harusnya bersyukur Doni. Mulai dari kecil sudah bisa melihat, sama adik-adik dengan kita. Kita mulai dari kecil sudah bisa melihat, sudah bisa makan enak. Kita harus bersyukur. Coba adik-adik. Kalau sekarang kan sekolahnya di rumah nih, ibadah juga di rumah. Siapa yang nggak pernah dapat jajan dari orang tuanya? Ada adik-adik? Atau jajannya dibuatin di rumah, nggak pernah jajan di luar. Nah itu juga kita harus bersyukur. Coba adik-adik, di luar sana banyak yang nggak pernah jajan, nggak bisa makan seadanya aja, nggak bisa makan enak.
Nah, adik-adik sekolah minggunya tante semua harus bersyukur. Kita bisa makan enak, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa sekolah online. Kita harus bersyukur, amin. Karena ada banyak orang, ada banyak anak-anak yang seumuran dengan adik-adik tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena mereka tidak punya. Nah, kita harus bersyukur. Adik-adik, apa sih? Tentu mau tanya nih, apa sih yang buat adik-adik terkadang merasa jengkel, merasa nggak senang gitu ya, ketika papanya mungkin nyuruh, mamanya nyuruh, udah besar kan adik-adik, udah ada yang kelas 3, udah bisa cuci piring kan. Nah, nanti mamanya bilang, kakak cuci piring dong. Nah, dianya berontak nih, nggak senang. Apa sih mama nyuruh-nyuruh terus gitu ya, apa sih papa nyuruh-nyuruh terus. Nah, mungkin disuruh tidur siang, kita nggak senang, disuruh sapu rumah, kita nggak senang, kita nggak bersyukur. Coba adik-adik pikirkan, di luar sana ada banyak anak-anak yang seumuran kita nggak punya rumah. Mereka mau nyapu, mereka mau disuruh nyapu, tapi nggak punya rumah. Adik-adik sekolah minggu kita sudah punya rumah, cuman disuruh nyapu rumah, kita harus bersyukur adik-adik. Kita punya piring, di luar sana ada yang nggak punya piring. Mau cuci apa? Jadi kita harus bersyukur, jangan bersungut, jangan bilang aku terus mah, ada yang nggak pernah gitu ya. Karena yang kakaan sering kali disuruh ya, kakak sapu rumah, kakak cuci piring, adiknya nggak pernah. Nah, kakaknya kan sudah besar, sudah bisa bantu orang tua, harus bersyukur. Amin adik-adik. Baik, sekarang kita buka Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20 kita baca bersama 2-3 ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ucaplah syukur senantiasa. Adik-adik semua tante undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama-sama. Ayo semua berdiri, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kenapa kita harus bersyukur? Kita mau angkat pujian. Satu jumlah hidung dan mulutku, amin. Ayo semua berdiri, semua tangan di pinggang. Kita ikuti gerakan dari tante-tantenya. Nah adik-adik, semua Tuhan ciptakan untuk memuji Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Semua yang Tuhan ciptakan, tangan, kaki, mulut untuk memuji Tuhan. Nah, rambut kita pun Tuhan kasih hitam supaya kita indah. Makanya kita harus bersyukur, mensyukuri hidup kita. Coba Tuhan kasih rambutnya sebelah merah banget, sebelah lagi dikasih warna hijau banget, cantik nggak? Nggak cantik adik-adik. Atau di depannya aja hitam, di belakangnya putih, nenek-nenek dong, ya kan? Kakek-kakek dong, kalau putih di belakang, depan hitam, ya kan? Tuhan kasih kita rambut yang indah, Tuhan kasih kita tangan yang indah untuk memuji Tuhan. Makanya adik-adik kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, dengan apa yang Tuhan berikan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan hidup kita memuji
Memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tante mau bacakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Adik-adik, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, kita harus bersyukur. Jangan pernah bersungut, jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkata tidak, tapi bersyukurlah senantiasa. Amin. Amin adik-adik. Tetaplah mengasihi orang tua kita, mengasihi adik-adik kita, karena itu juga adalah bukti syukur kita kepada Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, yang tahu bersyukur dan mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan. Mari adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah belajar bagaimana kami harus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap katakan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Bapa yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka diberkati Tuhan, berkati tumbuh kembang mereka Tuhan. Berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan, kesehatan mereka Bapa. Bahkan Tante Om yang sudah mengajar anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati. Taruhkan hikmat-Mu lebih lagi atas hamba-Mu. Terpuji nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.